pagi adik-adik sekalian. Ya, kita saat ini bertemu kembali untuk belajar firman Tuhan di sekolah minggu Tunas Muda, masih tetap secara online ya. Sebelum kita belajar firman Tuhan, Ibu akan ingatkan sekali lagi untuk adik-adik mempersiapkan firman Tuhan dengan Alkitab kita ya. Lalu kita akan menyiapkan persembahan kita yang nanti akan kita bawa pada waktu kita ketemu di gereja bersama-sama saat kita bisa bertatap muka secara langsung ya. Adik-adik, Ibu akan sedikit ingatkan apa yang kita pelajari pada minggu lalu. Minggu lalu kita belajar bagaimana kita harus mempunyai satu komitmen di dalam pernikahan ya. Bukan kita yang menikah, tetapi bagaimana kita harus menjaga pernikahan atau menjaga keharmonisan di dalam keluarga kita melalui kasih kita kepada orang tua kita, kepada lingkungan kita, sehingga apa yang sudah Tuhan ikat dalam ikatan pernikahan oleh orang tua kita bisa selalu terjaga dengan kita selalu hidup mengikuti apa yang orang tua kita mau, kita menjalankan apa yang Tuhan perintahkan untuk kehidupan kita dengan kasih yang ada ya. Sebelumnya marilah kita akan bersama-sama terlebih dahulu berdoa supaya apa yang kita akan pelajari dapat kita terima dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Tuhan, mengucap syukur untuk segala berkat, karunia, penyertaan dan kasih-Mu sehingga pagi ini kami bisa bersama-sama bersekutu di dalam sekolah minggu Tunas Muda. Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu, kiranya firman yang akan kami dengar pagi hari ini menjadikan kehidupan kami, menjadikan langkah kehidupan kami semakin baik di hadapan-Mu, dan kami mampu mengerti dan melakukan apa yang akan kami dengar melalui firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Urapi kami sekalian Tuhan sehingga kami mampu mengerti, mampu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami melalui firman yang kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Sam yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Engkau yang akan mengurapinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, Ibu akan mengajak adik-adik untuk bersama-sama menyanyikan satu lagu pujian. Mari kita akan sama-sama bersukacita. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Dan hari ini dengar panggilan Tuhan. Mari semua tentara Tuhan, sekaranglah waktunya berdiri bagi bangsa ini dan berperang bagi Allah. Yeah. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. sekaranglah waktunya Berdiri bagi bangsa ini. berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, oh ya, Nyatakan kemuliaan, bukan bangkit, oh nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut semua lidah, lidah mengaku Yesus Kristus, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, yeah. nyatakan kemuliaan, Mari bangkit, oh, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Kristus, dialah Tuhan, Raja segala raja. dialah Raja, Dialah Raja.
kita semua. Mari kita semua umat pilihan Dengar panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Yeah, bukan bagi Nyatakan kemuliaan nyatakan kebesaran sampai setiap lutut bertelut. Semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Yesuslah, Dia Raja, hanya Yesuslah. Shalom, selamat pagi murid-murid Tunas Muda yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti baik ya, puji Tuhan. Asal percaya kita semua dalam keadaan yang baik, sehingga kita bisa belajar firman Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini. Surprise karena pagi hari ini Pak Sam mendapatkan kesempatan untuk mengajar di kelas Tunas Muda, dan hari ini kita akan belajar bersama-sama. Pak Sam mengajak murid-murid Tunas Muda untuk menyiapkan Alkitabnya dari 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-58. Ada cukup banyak ayat yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, tapi kita tidak usah khawatir karena Tuhan pasti akan menolong kita, memampukan kita untuk memahami firman-Nya. Karena itu mari kita akan berdoa bersama-sama, mohon pimpinan dan juga mohon berkat yang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang baik pagi hari ini. Kami rindu Tuhan memberkati kami untuk belajar firman-Mu. Tuhan mampukan kami untuk memahami dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, judul dari pelajaran kita pada hari ini adalah tubuh jasmani versus tubuh kebangkitan. Nah, saya percaya, Pak Sam percaya bahwa murid-murid Tunas Muda pasti sudah tahu apa itu tubuh jasmani. Ya, tubuh jasmani ya tubuh kita ini ya, tubuh yang kita miliki sekarang ini. Tentunya tubuh jasmani kita adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan kita. Itu sebabnya kita berusaha merawat tubuh jasmani kita ini sedemikian rupa. Ya, kita bisa makan makanan yang sehat, kita berupaya dengan berolahraga supaya tubuh jasmani kita ini tetap fit, sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita. Kita bisa melakukan pekerjaan, kita bisa sekolah, kita bisa belajar, kita bisa mengerjakan tugas-tugas kita, kita bisa beraktivitas sepanjang hari karena tubuh jasmani kita ini sehat, fit. Nah, akan tetapi sekuat apapun atau sebesar apapun usaha kita untuk memelihara, merawat tubuh jasmani kita, ternyata tubuh jasmani kita ini adalah tubuh yang terbatas. Ya, tubuh jasmani kita ini sifatnya fana, ya, tidak kekal. Tubuh jasmani kita akan mengalami kematian, kita akan mati dan kemudian kita akan dikuburkan. Namun demikian, sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, karena saat tubuh jasmani kita ini mati, saat tubuh jasmani kita ini nanti kemudian dikuburkan, kita semua akan dibangkitkan kembali dengan tubuh yang baru, dengan tubuh kebangkitan. Nah, apa itu tubuh kebangkitan? Apakah tubuh kebangkitan
sama dengan tubuh jasmani kita. Seperti apa sih tubuh kebangkitan itu? Itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya, itulah yang akan kita lihat bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan yang ditulis di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-58. Karena itu mari kita memperhatikan yang pertama dari ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-38 dulu. Kita akan baca bagian firman Tuhan ini bersama-sama. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan, dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Nah, murid-murid tunas muda yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan ayat yang ke-35. Di situ ada dua pertanyaan. Ya, pertanyaan pertama, di situ dikatakan, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Lalu pertanyaan yang kedua, dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Jadi selain pertanyaan seperti apakah tubuh kebangkitan itu, ternyata ada orang-orang Korintus ya, yang pada waktu itu belum percaya adanya kebangkitan tubuh setelah kematian. Jadi ada sebagian besar orang yang pada waktu itu tidak percaya adanya kebangkitan setelah kematian. Ya, orang-orang Korintus merasa bahwa kematian itu ya adalah titik akhir kehidupan. Sudah mati ya sudah. Itu yang dipikirkan oleh orang-orang Korintus. Tapi kita bisa melihat di sini di ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-37, terutama sampai dengan ayat yang ke-38, Paulus membuat sebuah ilustrasi yang sederhana tentang bagaimana sih kebangkitan tubuh setelah kematian. Ya, jadi sebelum menjelaskan tentang sifat daripada tubuh kebangkitan itu, Paulus terlebih dahulu mau menjelaskan kepada orang-orang Korintus tentang bagaimana kebangkitan setelah kematian itu. Nah, Paulus menggambarkan seperti benih atau biji yang ditanam atau ditaburkan di dalam tanah, yang kemudian akan tumbuh menjadi sebuah tanaman yang lebih besar. Seperti itulah kebangkitan itu. Jadi kalian pasti pernah melihat ya, seorang petani atau orang tua kalian, atau mungkin kalian sendiri menanam sebuah benih atau biji di dalam tanah, maka beberapa hari kemudian biji atau benih itu akan tumbuh. Yang tumbuh bukan biji itu lagi ya, bentuknya bukan biji itu lagi, tetapi yang tumbuh dari biji itu adalah dia menjadi sebuah tanaman. Oleh karena itu, ilustrasi ini menggambarkan kepada kita bahwa kebangkitan tubuh setelah kematian itu ada. Kebangkitan tubuh setelah kematian itu pasti. Kebangkitan tubuh setelah kematian itu bukan sebuah hal yang mustahil. Ya, jadi seperti biji yang tumbuh setelah ia ditanam atau dikuburkan di dalam tanah, demikian jugalah kehidupan kita. Setelah kita mati dan kemudian dikuburkan di dalam tanah, yang firman Tuhan mengatakan kepada kita, kita akan dibangkitkan kembali dengan tubuh yang baru yang disebut sebagai tubuh kebangkitan. Ya, jelas ya. Jadi setelah kita mengalami kematian, ya, firman Tuhan mengatakan kepada kita, kita akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru, yaitu dengan tubuh kebangkitan. Nah, selanjutnya dari ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-38 ini kita juga bisa melihat bahwa Paulus melalui ilustrasi yang sederhana itu ingin menunjukkan kepada kita bahwa tubuh kebangkitan adalah berbeda dengan tubuh jasmani. Tubuh kebangkitan akan lebih baik daripada tubuh jasmani. Ya, dari ilustrasi tentang biji yang ditanam di dalam tanah dan kemudian tumbuh menjadi sebuah tanaman, kita bisa melihat bahwa tubuh kebangkitan itu jelas lebih baik daripada tubuh jasmani kita. Tubuh kebangkitan berbeda dengan tubuh jasmani kita. Jadi bukan seperti tubuh kita yang kita miliki sekarang, tubuh kebangkitan itu. Nah, kemudian
Kemudian di ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-40 di situ dikatakan demikian. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Ya. Di ayat ini Paulus kita bisa melihat dia membuat ilustrasi tentang perbedaan antara daging manusia dengan daging binatang, daging burung itu beda dengan daging ikan. Demikianlah bedanya daging atau tubuh jasmani dengan tubuh kebangkitan. Ya, kalau kita melihat di ayat yang ke-40, tubuh surgawi kemuliaannya lebih tinggi daripada tubuh duniawi. Jadi meskipun tubuh kita ini penting, tetapi tubuh kebangkitan itu memiliki kepentingan yang berbeda juga. Jadi ada perbedaan jelas di sini ya. Tubuh kebangkitan berbeda daripada tubuh jasmani kita. Selanjutnya ya, perbedaan yang lain juga dijelaskan Paulus di dalam ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-44 ya. Dan di ayat ini perbedaannya semakin jelas. Kita akan bisa melihat sebuah perbedaan yang semakin jelas antara tubuh kebangkitan dengan tubuh jasmani kita. Yuk kita perhatikan ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-44. Di situ dikatakan demikian. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Nah, semakin jelas perbedaannya. Kita bisa melihat di situ ya, di ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-44. Paulus membuat ilustrasi atau penggambaran perbedaan antara tubuh jasmani dengan tubuh kebangkitan itu digambarkan seperti perbedaan kemuliaan yang ada di alam semesta ya. Kemuliaan matahari itu berbeda dengan kemuliaan bulan berbeda dengan kemuliaan bintang, bahkan kemuliaan bintang yang satu dengan bintang yang lain juga berbeda-beda. Oleh karena itu, tubuh kebangkitan tentu saja kemuliaannya berbeda dengan tubuh jasmani kita. Tubuh kebangkitan lebih mulia daripada tubuh jasmani kita ya. Di ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-44 kita bisa melihat di situ bahwa Paulus mengatakan tubuh jasmani itu ditaburkan dalam kehinaan. Tubuh jasmani itu ditaburkan dalam kehinaan. Tubuh jasmani itu ditaburkan dalam kelemahan. Tubuh jasmani itu ditaburkan dalam kealamiahan. Artinya tubuh jasmani itu ya hanya bisa dipakai di dunia ini. Hanya akan kita gunakan untuk menjalani kehidupan di dunia ini saja. Tubuh jasmani itu tidak kekal, bisa rusak, bisa mati, bisa sakit, bisa busuk dan yang lain sebagainya. Itu tubuh jasmani kita. Sementara tubuh kebangkitan itu adalah tubuh yang bebas dari kebusukan, tubuh yang bebas dari kematian. Tubuh kebangkitan adalah tubuh yang mulia seperti tubuh Kristus. Tubuh kebangkitan adalah tubuh yang tidak dipengaruhi oleh sakit penyakit. Jadi tubuh kebangkitan nggak kenal sakit, ya, nggak kenal kelemahan, nggak kenal capek, nggak kenal lelah. Tubuh kebangkitan adalah tubuh surgawi. Itu yang dikatakan oleh Paulus di ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-44. Dan tidak hanya sampai di situ, di ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-49 kita juga bisa melihat ya, sebuah penjelasan lebih lanjut dari Rasul Paulus mengenai sifat yang membedakan antara tubuh kebangkitan dengan tubuh jasmani kita. Mari kita akan lihat ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-49. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula bukanlah yang rohaniah,
tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia, berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia. Maksudnya dia di sini adalah Yesus yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Ya. Kita bisa melihat di sini ya, murid-murid Tunas Muda bisa memperhatikan ayat itu, meskipun mungkin agak sulit dipahami, tetapi kita bisa menemukan sesuatu di situ bahwa tubuh kebangkitan itu adalah sesuatu yang mulia, ya, istimewa, karena di situ dikatakan tubuh jasmani adalah tubuh yang berasal dari debu tanah, ya, dan itu bersifat alamiah. Tetapi tubuh kebangkitan itu berasal dari surga, ya, sehingga tidak mengandung unsur debu, tidak mengandung unsur cemar, ya, tidak mengandung unsur yang fana, tetapi bersifat kekal. Itulah keunggulan atau kelebihan daripada sifat tubuh kebangkitan itu yang akan kita kenakan setelah kita mengalami kematian. Jadi sudah sangat jelas ya, meskipun kita saat ini masih mengenakan tubuh jasmania dan kita meyakini bahwa tubuh ini adalah sesuatu yang penting, tapi kita juga harus ingat bahwa tubuh jasmani kita ini akan mengalami kematian. Ya, tetapi kita patut bersyukur, ya, karena setelah kita mengalami kematian, Tuhan sudah menyiapkan bagi kita suatu tubuh yang baru, yaitu tubuh kebangkitan. Nah, inilah yang patut kita syukuri. Ya, Paulus menjelaskan kepada kita di dalam ayat yang ke-50, ya. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang tidak dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang tidak dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Nah, murid-murid Tunas Muda yang dikasih oleh Tuhan, jelas sekali bahwa untuk bisa tinggal bersama-sama dengan Kristus di dalam surga, kita harus mengenakan tubuh kebangkitan. Ya, dari ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-54 kita mendapatkan penjelasan yang luar biasa dari Paulus bahwa kalau kita sudah mengalami kematian, ya, ada satu jaminan yang pasti untuk kita, yaitu kita akan mengalami tubuh kebangkitan dan kita bisa mengalami hidup bersama dengan Kristus di dalam surga. Karena Paulus mengatakan tubuh jasmani kita yang terdiri dari darah dan daging tidak bisa masuk ke dalam surga. Hanya tubuh kebangkitan yang bisa membuat kita tinggal bersama-sama dengan Kristus di dalam surga. Dan kalau Kristus sudah datang kedua kalinya nanti di dunia ini dan kita belum mati, firman Tuhan juga mengingatkan kita, mengatakan kepada kita, tubuh kita secara otomatis akan langsung diubahkan dengan tubuh kebangkitan. Suatu tubuh yang mulia, suatu tubuh yang memungkinkan kita untuk kita bisa tinggal bersama-sama dengan Kristus di dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, kita patut bersyukur karena ada jaminan, kepastian untuk kita mengenakan tubuh kebangkitan setelah kita mengalami kematian. Tetapi kita juga harus ingat bahwa untuk kita bisa mengalami atau mengenakan tubuh kebangkitan, kita harus percaya kepada Kristus. Karena itu, saya menantang semua anak-anak Tunas Muda yang belum mengaku percaya kepada Kristus, yang belum menyatakan diri percaya kepada Kristus, untuk ayo serahkan hidupmu kepada Kristus. Ayo percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Sampaikan kepada orang tua
tuamu, Pak, Bu, saya mau percaya kepada Kristus. Supaya apa? Supaya ketika kita mengalami kematian, kita dibangkitkan dalam tubuh kebangkitan dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Kristus di dalam surga. Sampaikan kepada bapak ibunya ya, supaya orang tuanya bisa menyampaikan juga kepada Pak Pendeta, kepada Pak Sam, sehingga bisa dibimbing untuk kelas persiapan baptisan, dan anak-anak akan semakin bertumbuh di dalam Kristus, akan semakin mengenal Tuhan, akan semakin kuat di dalam Tuhan. Nah, kalau kita sudah percaya kepada Kristus, apalagi sudah dibaptiskan, firman Tuhan juga mengingatkan kita untuk kita bisa bertambah teguh di dalam Kristus ya. Yuk kita lihat ayat yang ke-57 sampai dengan ayat yang ke-58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Oleh siapa? Oleh Yesus Kristus. Jadi tubuh kebangkitan itu diberikan oleh Yesus Kristus ya, Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi kalau kita sudah percaya kepada Kristus, kalau kita sudah dibaptiskan ya, firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk kita tetap teguh ya, tidak goyah. Bagaimana supaya kita bisa tetap teguh dan tidak goyah? Ya, semangat belajar firman Tuhan, semangat ikut beribadah, semangat untuk belajar sekolah minggu, semangat untuk bersekutu, supaya apa? Kita tidak goyah. Karena iblis tidak senang kalau ada orang yang mengikut Kristus. Karena itu Pak Sam mengingatkan anak-anak tunas muda, ayo semangat ikut sekolah minggu, jangan malas ya, karena itulah yang akan membuat kita kuat di dalam Kristus. Karena kita adalah orang-orang yang sudah mendapatkan kepastian akan mendapatkan tubuh kebangkitan. Karena itu jangan sia-siakan, karena hanya dengan tubuh kebangkitan kita bisa menikmati kebersamaan dengan Kristus di dalam surga. Ya, tubuh jasmani kita adalah tubuh yang fana. Karena itu kita perlu menyiapkan diri. Nah, kalau kita sudah percaya kepada Yesus, tetap teguh di dalam iman. Jangan mau digoyahkan dengan hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan. Ya, dan Paulus juga mengatakan supaya kita giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kalau kita sudah mengenal Kristus, sudah percaya kepada Kristus, sudah menyerahkan hidup kita untuk dibaptiskan, ya, ayo layani Tuhan, ayo melayani Tuhan. Ya, Tuhan memberikan karunia, Tuhan memberikan talenta. Kalau masih bingung dengan karunia-Nya, bingung dengan talentanya, ya, bilang sama guru sekolah minggunya, Bu, saya minta dibimbing supaya saya bisa melayani Tuhan. Atau sampaikan kepada Pak Sam, Pak Sam, saya mau dibimbing untuk melayani Tuhan. Pasti guru-guru sekolah minggunya asal akan membantu, mendampingi supaya anak-anak yang luar biasa ini bisa melayani Tuhan. Amin ya. Karena itu tugas minggu ini, ayo semangat bersekutu, ikut jam doa, ikut kebaktian, ikut sekolah minggu, supaya kita tetap teguh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran pada pagi hari ini. Biarlah Engkau sendiri yang akan terus memeteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu, supaya kami semakin teguh beriman, kami semakin kuat di dalam Tuhan. Kami mensyukuri segala berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.